Jadi sudah banyak kita ketemuin, bahkan dia sudah komplikasi makrovaskular dan mikrovaskularnya sudah. Yang kedua mengenai aktivitas fisik pun sebenarnya konsep olahraga di mereka itu sebenarnya tidak terlalu mereka paham dok. Mereka pikir beraktivitas sehari-hari itu sudah termasuk olahraga, padahal sekarang di daerah terpencil pun mereka sudah jarang sudah berburu. Bertani pun jarang, jadi kebanyakan mereka ya hanya diam. Ya, aktivitasnya apa sih kalau boleh saya tahu? Dokter Dian, teman-teman, saudara kita. Ya, kalau masing-masing kalau memang di daerah pesisir kan pasti nelayan. Kalau di daerah rawa dan pedalaman inilah mereka aktivitasnya itu yang memang pedalaman sekali kan berburu. Tapi kalau udah di daerah pedalaman yang di kota, mereka memang kebanyakan yang di perkotaan di pedalaman itu adalah pegawai. Iya, pegawai ya. Pegawai jadi bank, sebagian guru, itu juga pegawai pemerintahan. Ya sudah sifatnya aktivitas fisik terkait dengan pekerjaannya kurang ya. Makanya penduduk-penduduk yang di perkotaan di pedalaman ini banyak kita lihat obesitas. Oh, obesitas banyak. Dari mana tuh dokter Dian tahu? Apakah dari penampilannya cenderung sudah kelihatan nih gemuk, ataukah dominan kelihatan lingkar pinggangnya itu? Kan kita lihat kalau ada pasien yang dari pedalaman sekali kita lihat yang mana malnutrisi kan kita tahu. Tapi dari kota yang di kota ini memang kita lihat memang dari indeks massa tubuhnya, dari lingkar perutnya, dari pola kesehariannya, berat badan, tinggi badan, memang tingkat obesitasnya lumayan. Apalagi di daerah itu kan masalah rokok, masalah alkohol itu kan menjadi budaya yang memang memperparah kondisi metabolik tubuhnya pasien tersebut. Jadi obesitas menjadi masalah ya bagi sahabat, saudara-saudara kita yang berada bahkan jauh dari kota, di pedalaman juga yang mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi itu dok. Oh iya. Jadi kita menghadapi di satu sisi ada malnutrisi juga, banyak. Mungkin masih ada banyak dok. Masih banyak ya. Kita perlu angka nih dokter Dian supaya nggak keliru nih menyebut nanti. Saya khawatir juga kita kan tidak bisa mengatakan banyak kalau kita nggak punya angka nih. Tapi sepintas masih ada ya masalah. Masih ada kalau angka ya. Kalau malnutrisi itulah akhirnya di daerah terpencil itu kita lihat gapnya sangat tinggi. Gap ekonomi itu sangat tinggi. Jadi angka malnutrisi dengan angka kejadian katastrofik yang karena metabolik, karena hiperglikemik ini terlihat sekali. Jadi di satu sisi masih ada kesan dari dokter Dian ini yang mungkin kurang dari sisi nutrisi, tapi dari satu sisi ada yang over nutrisi sampai menjadi kelebihan berat badan, obesitas. Gitu ya. Dokter Dian, ini dianggurin ini nggak ada minumnya nggak apa-apa dok. Nanti kita abis ini kita ngeteh bareng. Baiklah, saya ingin tahu ya lebih jauh terkait dengan aktivitas fisik ya sahabat-sahabat kita di pedalaman ya, yang di tempat dokter Dian bertugas nih, yang bekerja sebagai pegawai gitu ya. Apakah mereka lebih banyak memanfaatkan transportasi umum, ataukah mereka mempergunakan kendaraan pribadi, sepeda motor, atau bersepeda, atau jalan kaki? Seperti apa sih yang lebih dominan di sana? Iya dok. Kalau masyarakatnya yang istilahnya ekonominya menengah ke bawah, mereka suka jalan kaki dok. Oh bagus dong itu ya. Tapi nggak suka pakai sandal. Mereka suka jalan kaki. Tetapi ini yang sudah pegawai inilah, ya mereka ya pakai kendaraan pribadi, ada ojek, pakai ojek. Bersepeda jarang saya lihat ada sepeda di sana dok. Orang berolahraga pun kita terbatas kita lihat. Jadi konsep olahraga itu saya malah mencontohkan, ayo kita jalan santai saja. Konsep-konsep olahraga itu tidak dipahami sehingga banyak yang kejadian obesitas, diabetes dan penyakit lainnya, degeneratif lainnya itu yang kena ini adalah pegawai-pegawai ini.
Jadi menurut Dr. Dian terkait dengan aktivitas fisik yang kurang ya. Dan pedagang-pedagang di sana yang memang kalau pedagang kan pendatang, tetapi pegawai-pegawai banyak juga orang yang lokal, yang itu akhirnya ya kenalah masalah metabolik ini, Dok. Iya. Jadi PR kedua nih buat kita nih, Dr. Dian ya. Jadi kita harus mengedukasi sahabat saudara kita ini supaya lebih aktif, ya lebih banyak beraktivitas. Setuju begitu ya, Dr. Dian ya? Ya, mungkin saya kira ini masalah pemahaman ya yang kurang ya. Kalau kita lihat kan di tempat-tempat yang jauh, saya bayangkan nih kalau saya lihat foto-fotonya nih, area untuk berolahraga, berjalan kaki dengan situasi alam yang masih jauh lebih segar dibandingkan kita di tempat di kota yang sudah padat. Itu seharusnya areanya jauh lebih mudah ya untuk mencari tempat lokasi berolahraga, untuk jalan kaki jauh, mau trekking, mau naik sepeda, itu kan sebenarnya puas banget ya, Dr. Dian. Nah, apa yang Dr. Dian sudah lakukan selama ini untuk meningkatkan pemahaman sahabat dan saudara kita ini? Ya, yang pertama mereka tuh kurang paham manfaatnya ini olahraga apa sih? Itu yang mereka tidak paham. Apa yang terjadi jika kita tidak beraktivitas fisik, nutrisi yang bagus, itu yang tidak paham bagi kesehatan. Jadi yang kita bisa lakukan sebenarnya dari Vaskes pertama, dokter-dokter umum itu kita harusnya punya dokter umum, punya bidan, punya perawat. Itulah peran aktif di sana. Sedangkan saya rasa kemampuan mereka untuk itu kurang, ilmunya dia kurang. Jadi ketika kita di sana, saya banyak mengedukasi, termasuk di luar itu kita nakes-nakes ini juga kita edukasi. Oh, termasuk nakes juga ya. Jadi kita jadikan beliau sebagai educator ini ya, PR mungkin juga bagi kita. Bagaimana tentang Dr. Dian sendiri nih? Saya tahu nih Dr. Dian ini dokter petualang, ya kan, atau suka ngebolang gitu ya. Pasti udah menelusurin semua dong. Terasa enggak kegiatan yang dilakukan ini bisa ditiru oleh teman-teman di sana? Apakah Dr. Dian melihat nih, saya sejak di sini ini banyak pengikut gitu, misalnya yang tadinya nggak suka berpetualang, katakanlah jalan kaki, trekking, itu jadi suka gitu seperti Dr. Dian. Udah terasa nggak? Saya simpelnya kalau kita dokter ahli penyakit dalam kan otomatis di tersier ya, di RSUD. Makanya saya selalu memberikan informasi ke dokter umum atau nakes bahwa apa yang baik untuk kesehatan ke depan. Ini kita mau ubah perilaku kan nggak bisa sekarang. Kita rubah sekarang, efeknya 10 tahun, 20 tahun lagi. Betul banget. Yang simpel saya lakukan apa? Saya setiap hari beli pisang buah itu. Saya belinya ke pedagang-pedagang yang lokal. Kok tidak ada yang jual pisang? Saya perlu buah, pisang, pepaya. Jadi mereka lihat langsung bahwa kita beli itu pisang, kita beli itu pepaya, kita makan. Ya seperti itu, dan kita istilahnya kita rajin berolahraga, kita pola hidup sehat, kita selalu memperhatikan kesehatan, mengedukasi setiap pasien yang datang, terutama pasien-pasien dengan obesitas, diabetes, benar-benar kita kasih pemahaman dengan apa yang mereka paham dengan kata-kata yang simpel sekali. Dengan kata-kata yang simpel, kemudian memberi contoh, menjadi role model, gitu ya Dr. Dian ya. Wah, luar biasa nih. Bukan satu aja ya, 2 thumbs up ini untuk Dr. Dian ya. Satu lagi nih, setelah Dr. Dian melakukan atau mengedukasi ya sahabat dan teman-teman kita, saudara-saudara kita itu, dan menjadi role model, ada nggak tantangan yang Dr. Dian rasakan? Misalnya ada yang mencemoohkah, ataukah ada yang dirasa kayak resisten nih, seperti susah nih, ada nggak tantangannya? Ya kalau kita ke daerah-daerah seperti itu, kita melakukan suatu pembaharuan namanya, Dok ya. Pasti ada resisten itu pasti terjadi. Itu pasti. Karena kita langsung melihat apa yang terjadi di masyarakat itu langsung dilihat. Yang angka kejadian tuberkulosis, malnutrisi, dan kemudian itu penyakit degeneratif, katastrofik itu begitu banyak. Yang primary care-nya, yang public health-nya itu kita di tersier ini yang kita dapat hanya komplikasi. Berarti apa yang kita dapat kan berarti sudah di dasar ini.
Saya berusaha sekali memberikan masukan-masukan apa yang harus kita lakukan. Jadi ya seperti itulah, saya sih itu bukan hambatan lah bagi kita ya Dok ya, untuk menyebarkan suatu kebaikan ataupun manfaat bagi mereka di pedalaman. Kalau resistensi itu pasti biasa, hal biasa itu. Berarti Dokter Dian merasa bahwa apa yang sudah dilakukan ini seharusnya ada yang jauh lebih di hulu lagi ya, di primary ini ya, atau istilahnya pencegahan primernya harus ada dalam perubahan lifestyle. Saya setuju banget nih. Ini PR kita bersama ya Dokter Dian. Iya, sangat bersama. Dan jadi saya ingin mengajak itu istilahnya ya, kadang-kadang ya mungkin saya terlalu idealis Dok ya. Kadang-kadang di teman-teman yang masih muda-muda terutama, ilmu dan keahlian yang kamu dapatkan di pendidikan itu, ayolah kita ke pedalaman. Banyak sekali daerah-daerah yang minta tolong. Kami tidak ada dokter ahli, kami harus merujuk jauh, perlu biaya. Itu tidak tersentuh, bahkan sekarang ada program PDGS itu pun masih banyak daerah yang tidak ada yang memilih wahananya. PDGS apa itu Dokter Dian? Kasih pencerahan dikit dong buat saya. Ini istilahnya itu program dokter spesialis yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil oleh Kemenkes. Nah dulu kan wajib, kalau pas zaman saya wajib, setelah tamat spesialis kita wajib mengikuti itu, tapi sekarang tidak diwajibkan. Kita spesialis penyakit dalam berapapun usianya bisa mengikuti itu, tinggal memilih wahana. Disediakan nanti setiap setahun itu 6 kali ada wahananya ya, daerah terpencil semua Dok. Jadi kita bisa milih di mana kita mau, yang kita lihat daerahnya. Nah itu kan salah satu program dari kementerian untuk memenuhi distribusi dari dokter-dokter ahli penyakit dalam di daerah-daerah terpencil ini. Wah, terima kasih Dokter Dian. Mudah-mudahan ini pesan ini didengar nih sama adik-adik Dokter Dian dan sahabat-sahabat kita, para dokter residen yang nanti akan menjadi dokter spesialis. Yuk ke daerah gitu ya. Yuk ke pedalaman ya. Karena asik sekali sebenarnya Dok. Kalau kita sudah menemukan passionnya itu, apapun masalah kan pasti ada. Segala keterbatasan. Di sini mungkin ada lengkap, di sana